Terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang masalah etika lingkungan. Seperti kita ketahui, lingkungan pada dasawarsa sekarang atau pada saat ini mengalami banyak kerusakan dikarenakan ulah manusia. Di mana hal ini perlu sebuah norma atau aturan yang membatasi manusia untuk berperilaku atau untuk memperlakukan lingkungannya. Pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah etika lingkungan. Seperti kita ketahui, etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan, ya, sehingga etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan, kita tidak saja mengimbangi hak dengan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan hidup kita. Seperti kita ketahui, sekarang banyak sekali terjadi polusi, kemudian pemanasan global yang berakibat pada menaiknya temperatur permukaan air laut dan sebagainya. Ya, rusaknya terumbu karang karena kegiatan atau aktivitas manusia, kemudian punahnya beberapa makhluk hidup seperti burung atau harimau yang telah dilestarikan, yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, perlu kita ketahui adalah tahapan dalam etika lingkungan, yaitu egoisme. Egoisme itu adalah inti dari seseorang dalam memperlakukan lingkungan hidupnya. Kedua adalah humanisme. Humanisme merupakan solidaritas terhadap sesama manusia. Kalau tadi egoisme terhadap diri sendiri dalam memperlakukan lingkungan, humanisme terhadap sesama manusia. Sentientisme adalah kepedulian terhadap pengada insani yang mempunyai sistem syaraf atau mempunyai perasaan. Misalnya kucing, kambing, dan sebagainya. Yang keempat adalah vitalisme. Vitalisme merupakan kepedulian terhadap sesama pengada insani, ciptaan yang tidak berperasaan, misalnya terhadap tumbuhan. Yang terakhir adalah altruisme. Altruisme yakni kepedulian terhadap suma pengada yang ragawi atau non-hayati atau abiotik sebagai sesama ciptaan Tuhan di bumi ini. Etika lingkungan ini membatasi perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Berkebalikan dengan etika lingkungan adalah mentalitas frontir. Mentalitas frontir itu beranggapan dunia itu sebagai penyedia sumber daya yang tak terbatas, jadi nggak pernah habis, dapat digunakan untuk manusia dan tidak perlu berbagi dengan segala bentuk kehidupan lain yang memerlukan. Jadi egoismenya ya di sini. Kemudian manusia itu terpisah dari alam dan bukan merupakan bagian dari alam sendiri. Mereka beranggapan bahwa manusia dan alam itu berbeda, tidak jelas berbeda tapi tidak menyatu ya maksudnya ya. Yang ketiga adalah alam dipandang sebagai sesuatu yang harus ditundukkan, harus dikuasai. Teknologi adalah alat ampuh bagi manusia untuk menundukkan alam, serta merupakan jawaban bagi banyak permasalahan konflik antara manusia dengan alam. Kemudian manusia juga beranggapan bahwa bumi adalah depo sumber daya alam yang tak terbatas. Ya. Bila persediaan sumber daya alam habis, kita bisa pindah ke tempat lain. Ya, contohnya kita lihat ya, seperti yang tadi itu adalah bagaimana manusia dengan egonya ya, seperti gambar di tampilan ya, itu melihat ya kemampuannya, jadi dia yang superior. Kalau yang kedua, yang gambar di sini adalah kebakaran hutan. Ya.
Bila persediaan sumber daya alam habis, kita pindah ke tempat lain, ya. Hidup akan semakin baik bila kita terus menambahkan kesejahteraan material kita. Jadi menumpuk kekayaan atau menumpuk kemampuan kita dalam mengeksploitasi lingkungan. Harga yang harus dibayar untuk setiap usaha dalam menggunakan materi, energi, dan tenaga kerja. Sama seperti yang tadi, alam memang untuk ditundukkan. Kemudian hukum dan teknologi baru akan memecahkan masalah lingkungan yang kita hadapi. Jadi masalah lingkungan itu hanya ditundukkan atau dikuasai diatasi oleh hukum dan teknologi. Kita berkedudukan lebih tinggi daripada alam, terpisah dan superior terhadap alam. Limbah adalah sesuatu yang harus diterima sebagai konsekuensi setiap usaha manusia. Nah, kalau tadi mentalitas frontier, nah kita kembali lagi pada sustainable ethics, etika berkelanjutan. Etika berkelanjutan, kita lihat ya, gambaran di sebelah sini adalah gambar terumbu karang, di mana terumbu karang juga sudah mulai banyak yang punah karena pengeboman atau karena pengambilan secara paksa oleh manusia untuk dipakai sebagai hiasan dan sebagainya. Ya, kemudian untuk mengambil tanaman ikan-ikan hias ya untuk diperjualbelikan. Sustainable ethics itu menganggap bahwa bumi merupakan sumber yang memiliki batas. Mendaur ulang dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diganti. Jadi ada perbaikan di sini, recovery. Nilai hidup tidak diukur dari besarnya uang di bank. Harga setiap usaha kerusakan lingkungan dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat juga harus diperhitungkan. Kita harus memahami dan bekerja sama dengan alam. Bagian lanjutannya adalah kita bagian dari alam, itu yang terpenting. Harus bijaksana dan membantu alam untuk melangsungkan hidupnya. Jadi manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Untuk mengatasi masalah harus disertai hukum yang kuat dan teknologi yang tepat, tapi bukan ditundukkan. Limbah sama sekali tidak ditoleran sehingga harus memiliki nilai guna. Kita lihat gambaran yang terakhir adalah illegal logging ya. Jadi memotong hutan ya. Di sini pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak harus dengan merusak lingkungan. Ya, inilah peranan dari etika lingkungan, sangat berperan aktif. Kalau mentalitas frontier telah menguasai jalan pikiran dan perilaku manusia cukup lama dan cenderung merusak lingkungan dan digunakan untuk pembenaran setiap tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan perilaku seperti ini harus dihapuskan. Yang terakhir adalah sustainable ethic atau etika berkelanjutan atau etika lingkungan. Akan menjamin perilaku manusia, para pelaku pembangunan dan masyarakat luas untuk selalu bersikap arif terhadap lingkungan. Demikian materi etika lingkungan yang saya sampaikan saat ini. Akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.